Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam bab 3 tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebelum belajar, mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang akan kita dapat berguna, bermanfaat buat diri kita, buat orang-orang yang ada bersama kita, serta mendatangkan keberkahan buat hidup kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin ya Rabbal. Baiklah anak-anak ibu yang penuh semangat, sebelum memulai pelajaran ini, ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan afiat, tetap semangat untuk beraktivitas dan tetap semangat untuk menjalankan segala tugas, terutama tugas belajar buat kalian semua. Oke anak-anak, sebelum kita berlanjut pada slide berikutnya, tampak di layar sudah kalian lihat tentang peta konsep untuk bab 3 ini ya, dengan judul mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kompetensi yang pertama harus kalian ketahui adalah memahami perilaku jujur, memahami perilaku adil, memahami dalil naqli tentang perilaku jujur dan adil, memahami cara menerapkan perilaku jujur, memahami cara menerapkan perilaku adil, kemudian dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan agar menjelma menjadi sikap mulia yang selalu mengutamakan kejujuran dalam setiap tindakan dan perbuatan, serta dapat menegakkan keadilan dalam kehidupan. Amin ya Rabbal alamin. Oke, anak-anak ibu yang soleh-solehah, ada pernyataan atau quote yang ibu buat bahwa jujur mengarah pada kebaikan dan kebaikan mengarah pada surga. Nah, quote ini ibu ambil dari hadis Rasulullah Muhammad SAW yang intinya menekankan kepada kita betapa pentingnya untuk selalu berusaha melakukan kebaikan. Karena pada intinya kebaikan itulah yang akan dapat menggiring kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk penanaman nilai kebaikan pada bab 3 ini difokuskan pada sikap jujur dan adil. Oke. Di layar tampak ada gambar stop berbohong. Karena biasanya jujur itu akan tampak sekali bisa diteliti dengan perilaku bohong, karena seseorang yang rajin berbohong, suka berbohong, maka dengan mudahnya dia disebut tidak jujur. Oke, ada juga gambar tentang seorang hakim, di mana di tangan seorang hakim akan terjadi sebuah keputusan yang akan membawa kepada kemaslahatan, dan melalui keputusan hakim ini akan ada surga dan neraka di tangannya. Makanya ibu sengaja tulis ada kata-kata benar dan salah, itu jelas. Oke anak-anak ibu berdoa semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sekarang sampai nanti kelak dewasa. Oke, mari renungkan. Pernahkah kalian dibohongi teman? Pasti jawabannya pernah.
Bagaimana bentuknya kebohongannya? Tergantung kasus yang kalian alami. Bagaimana perasaan kalian ketika dibohongi maksudnya? Pasti gak enak. Karena setiap ketulusan pasti akan membawa pada kebahagiaan. Sebaliknya, kebohongan pasti akan membawa kepada kesusahan dan kesengsaraan. Dari itu, bila tidak ingin menimbulkan susah dan sengsara pada orang lain, maka janganlah suka berbohong. Kalian pernah berjanji? Pasti pernah. Dalam pepatah Arab mengatakan bahwa al-wa'nu dainun, janji itu hutang. Jadi setiap kita berjanji, maka berusahalah untuk menepati. Maka ketika berjanji, dianjurkan kita untuk mengucap insya Allah. Jadi ketika insya Allah terucap dari bibir kita berharap semoga Allah memberikan izin buat kita untuk menepati janji yang sudah kita berikan kepada orang yang kita beri janji ketika itu. Oke, baik anak-anak. Ini pertanyaan reflektif ya. Sebelum memasuki pembahasan berikutnya, ada pertanyaan khusus untuk diri kita, sifatnya untuk refleksi. Nah, ini pertanyaan harus dijawab dengan jujur agar solusinya bisa kita pecahkan bersama. Pernahkah kamu berbohong? Jawabnya pasti pernah. Kalau ditanya berapa kali, mungkin tak terhitung. Kalau ditanya dengan siapa, pasti kita lupa. Kalau ditanya apa bentuk kebohongannya, pasti kita akan berkata, aduh banyak sekali. Kalau kita pernah melakukan kebohongan, kuncinya adalah bagaimana memperbaiki agar kebohongan ini menjadi sebuah caranya kita untuk perbaikan diri. Selanjutnya, kenapa kamu berbohong? Untuk pertanyaan ini jawabannya bisa bermacam-macam. Karena setiap orang pasti punya kepentingan masing-masing. Salah satunya, ketika orang berbohong, yang pertama ingin selamat. Padahal tidak pernah ada keselamatan lewat kebohongan. Yang kedua, ingin menutupi aib. Padahal, ketika kita punya aib, kemudian ditutupi dengan kebohongan, lambat laun aib itu pun akan terungkap. Nah, yang ketiga, biasanya ingin mendapatkan keuntungan. Nah, ketika ingin mendapatkan keuntungan lewat cara berbohong, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat tidak menyukai perbuatan ini. Nah, kira-kira di antara 3 alasan yang sudah Ibu kemukakan, mana alasan yang pernah kalian pernah kalian rasakan atau pernah kalian jadikan alasan untuk berbohong? Selanjutnya, sejak kapan kamu mulai berbohong? Pasti jawabannya lupa. Nah, seseorang yang sudah dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya dibekali juga ia dengan nafsu. Ketika seseorang memperturutkan nafsunya, cenderung akalnya menjadi melemah. Ketika orang memperturutkan nafsunya, ketika itu pula setan akan menari-nari dan setan akan membujuk dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, terutama berbohong. Oke, siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Siapa ya? Kira-kira siapa ya? Jawabannya pasti setan. Karena setan akan selalu berusaha mengajak dan menggiring kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pernahkah kamu mencontek? Ibu tahu pasti jawabannya pernah. Jangan bilang sering ya. Nah, karena setiap kali orang yang mencontek ketika ulangan,
berarti dia sudah melakukan perbuatan bohong atau melakukan kebohongan. Mengapa mencontek? Pasti jawabannya sama, supaya nilainya bagus, supaya lulus. Nah, padahal nilai yang kita dapat, hasil yang kita peroleh dengan cara berbohong, sekali lagi tidak akan pernah membawa keberkahan dan kebahagiaan yang utuh. Jadi jangan nyontek ya. Oke, janji. Insya Allah. Oke, anak-anak ibu yang soleh-solihah. Di sini ada kantin kejujuran. Siapa yang pernah masuk ke dalam kantin di sekolah? Tentu semua. Tanyakan pada diri kita, pernahkah kita menjadikan kantin sekolah kita sebagai kantin kejujuran, di mana kita dididik untuk berlaku jujur dalam keseharian kita. Ambil bakwan 2, bayarnya 2. Ambil bakwan 3 dengan minumnya 1, bayar sesuai dengan apa yang kita makan. Mungkin ada di antara kita yang, mohon maaf ya, makan bakwannya 2, lapornya 1. Ayo, aku ada yang pernah kayak gitu nggak? Kalau seperti itu, berarti kita belum memiliki sikap jujur. Padahal sikap ini harus kita tanamkan sejak dini agar dewasa nanti kelak kita akan menjadi orang yang akan bisa menunjukkan kebaikan melalui sikap jujur yang sudah kita biasakan sejak kecil. Oke, anak-anak ibu, di hadapan kita sudah ada ajakan untuk menjadi pribadi berintegritas dengan berperilaku jujur dan adil. Nah, coba kita lihat apa saja perilaku jujur. Yang pertama, berperilaku jujur. Berkata benar, sama antara perbuatan dan perkataan, tidak berlaku curang. Ini integritas ya. Nah, kita dididik untuk menjadi pribadi yang berintegritas tinggi. Salah satunya dengan berperilaku jujur tadi, berkata benar, sama antara perbuatan dan perkataan, tidak berlaku curang. Nah, selanjutnya, bersikap adil, memiliki standar yang sama, berlaku seimbang, bersikap proporsional. Untuk perilaku jujur, ibu rasa kamu bisa mempraktekannya. Nah, untuk bersikap adil, kamu cukup praktekkan dalam pergaulan sehari-hari. Jangan pernah pilih-pilih teman, karena pada hakikatnya berteman dengan siapa saja selama dia baik, maka ikutilah kebaikannya. Bila dia kurang baik menurutmu, ajaklah dia untuk menjadi lebih baik lagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, anak-anak ibu yang soleh-solihah, coba kita bertafakur sejenak. Kita membaca sejenak tentang kisah yang sudah ada di hadapan kalian. Ada seorang siswa yang budiman. Siswa yang budiman, bacalah cerita pendek berikut. Cerita ini digubah ulang dari karya Dimas A yang berjudul Kisah Teladan Tentang Kejujuran. Pada suatu hari, Dimas dan kawan-kawannya akan bermain bola, bertanding melawan tim kampung sebelah. Seperti biasa, Dimas dan kawan-kawan mengumpulkan uang untuk dibelikan makanan dan minuman sebagai bekal bertanding. Saat itu, Andi mendapat tugas ini karena ia merasa tidak enak badan. Sewaktu tim Dimas menuju lapangan bola, Andi mengambil jalan yang berbeda untuk belanja. Sampai babak pertama selesai, Andi belum datang. Andi baru datang di akhir pertandingan. Itu pun dengan tangan hampa. Ia meminta maaf kepada teman-temannya karena telah menghilangkan uang mereka. Esok harinya,
Dimas didatangi Arman dengan sebuah video. Di video itu terlihat Andi sedang menyembunyikan uang di balik sebongkah batu di dekat lapangan bola. Andi tampak mengenakan baju yang dipakainya kemarin. Anak-anak ibu, mari bertafakur pada kisah Dimas dan Andi pada cerita yang ada di layar ini. Nah, untuk tugas kalian, silahkan diskusikan tentang cerita ini, tentang perasaan seorang yang dibohongi, tentang apa yang dirasakan oleh Andi ketika menyembunyikan uangnya, dan bagaimana dampak perbuatan Andi terhadap teman-teman yang ada di antara mereka. Oke, Ibu nanti minta kalian tulis pendapat kalian tentang bagaimana resiko yang akan ditanggung oleh seseorang yang mencoba berbohong. Oke, anak-anak ibu, ada pantun Islami. Nah, ini juga tugas kedua ya. Ibu minta nanti kamu membuat pantun berkaitan dengan berlaku jujur dan adil. Ibu bacakan ya pantunnya ya. Hadiah untuk anak berbakti, pergi ke Makkah ibadah haji. Wahai kawanku yang baik hati, siapa yang selalu dipuji? Nah, pantun keduanya, kitab Al-Quran Arab hurufnya, ilmu tajwid pedoman membacanya. Nabi Muhammad itulah dia, gelar Al-Amin jadi miliknya. Nah, ini contoh-contoh pantun Islami ya. Nanti ibu minta tugas kalian membuat pantun tentang jujur dan adil. Oke, anakku. Oke, selanjutnya apa sih jujur itu? Jujur berarti berkata benar. Seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran, perbuatan dilakukan, dan informasi atau objek yang dikatakan. Dengan demikian, yang disebut jujur adalah perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara hati, pikiran, perkataan dengan kenyataan. Oke, paham ya? Adapun kata adil merupakan serapan kata dari bahasa Arab. Adalah yang berarti lurus atau sama. Seseorang dikatakan adil apabila ia bersikap benar, berpihak pada kebenaran, dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran. Pengertian ini selaras dengan arti kata adil dalam bahasa Indonesia, yaitu tidak berat sebelah, tidak membeda-bedakan, berpihak pada kebenaran sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Ibu rasa kamu paham tentang arti jujur dan adil. Oke, pada dasarnya setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur dan adil. Ini kalian bisa baca di halaman 37 buku pendidikan agama Islam kelas 8 bab 3. Bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Nah, ketika berkata jujur, biasanya orang akan merasa tenang, akan merasa tidak dihantui kesalahan. Nah, tapi ketika orang melakukan kebohongan, apakah akan ada ketenangan? Apakah akan ada kebaikan? Tentu tidak. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Pasti jawabannya sama, kecewa. Oke, bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang yang harus sudah diketahui? Kira-kira jawabannya boleh nggak ya? Boleh nggak menyembunyikan kebenaran? Tidak.
kebenaran itu harus selalu diungkap, meskipun pahit. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dengan mencari cara, mencari formula yang tepat agar tidak menyakitkan. Anak Ibu, nah, krisis kejujuran. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Di rumah, di sekolah, dimanapun harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. Ibu kutip dari halaman 38 buku pendidikan agama Islam kelas 8. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Kalian tahu kan ya, banyak sekali kasus-kasus ringan, tapi ketika diputuskan oleh sang hakim bersalah, maka penjara ujungnya. Padahal kasusnya terkadang hanya sepele saja. Tapi berapa banyak para koruptor, berapa banyak orang yang melakukan kesalahan. Tapi ketika di mata hakim dipandang benar karena sesuatu dan lain hal, maka kebenaran itu menjadi sesuatu yang sangat mahal sekali, dan keadilan itu menjadi sesuatu yang sangat langka sekali. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi, keluarga sendiri, diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Nah, baik anak-anak Ibu, ya. Nah, di sini ada gambar pedagang ya, pedagang yang sedang menimbang buah dagangannya. Ketika orang membeli 1 kilo, maka timbanglah sesuai ukurannya. Jangan pernah dikurangi. Jangan pernah merubah cara atau sistem kerja dari timbangan ini. Karena orang yang mengurangi timbangan adalah neraka tepat kembali. Na'udzubillah. Krisis kejujuran. Oke, berkata bohong, mencontek atau plagiatisme, perilaku curang, fitnah dan penipuan, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini krisis kejujuran dimanapun, bahkan di negara kita Indonesia. Semoga kalian adalah generasi yang mampu merubah Indonesia dari krisis kejujuran menuju kondisi kemakmuran. Amin ya rabbal. Oke anak-anak Ibu, di sini ada kalimat yang sengaja Ibu penggal. Penjara berujung sengsara. Kira-kira siapakah yang menempati jeruji besi ini? Tentunya mereka yang sudah melakukan kesalahan di mata hukum. Sulitkah berlaku jujur? Sulit. Biasanya setan tidak akan pernah tinggal diam, karena setan akan berusaha mencari teman untuk bisa bersamanya ke neraka. Orang yang jujur adalah orang yang gampang sekali mendapatkan kunci surga. Maka sekeras dan gigih apapun setan akan melakukan usaha agar seseorang tidak berlaku jujur dan mau melakukan kebohongan. Apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Salah satu faktornya rendahnya integritas, rendahnya kesadaran bahwa berlaku jujur adalah mulia. Sebab lain adalah keinginan mendapatkan
kesuksesan secara instan. Dan anak-anak ibu, semoga kalian bukan termasuk generasi yang menyebabkan negeri ini menjadi negeri yang miskin di tengah berlimpahnya hasil bumi dan kekayaan. Siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Siapa ya? Guru? Tidak juga. Orang tua? Tidak juga. Siapa? Yang salah adalah orang yang tidak pernah mau membiasakan dirinya untuk berperilaku jujur. Anak-anak ibu yang berbahagia, selanjutnya Mutiara Hasanah Islam. Nah, di depan kalian sudah ada gambar tentang jam. Ibu rasa di antara kalian pasti ada yang pernah mengalami kejadian seperti menemukan barang berharga di tempat kalian, baik di sekolah, di jalan, di rumah, atau di mana saja. Saat itu kejujuran kita sedang diuji. Bila kita memiliki kejujuran, kita akan menyelamatkan barang berharga milik orang lain itu untuk kemudian kita kembalikan kepada orang yang berhak menerimanya atau kepada pemiliknya. Kemudian di sini ada gambar juri pertandingan sepak bola pegang kartu merah. Nah, kartu merah ini biasanya sangat ditakuti oleh para pesepak bola. Nah, seorang wasit yang adil, dia akan memberikan kartu merah ini secara adil. Bila seseorang atau bila seorang pemain melakukan pelanggaran, maka wajib hukumnya untuk diberikan kartu kuning untuk peringatan. Bila pelanggarannya berat, kartu merah. Jangan berpihak, jangan membela, jangan ingin mendapatkan sesuatu karena posisi. Biasanya seorang juri akan sangat rentan sekali karena di tangannya lah kemenangan dan kekalahan itu. Oke, ini ada gambar tadi ya, pedagang yang sedang menimbang barang dagangannya, di mana dia harus jujur dalam menimbang, dia harus jujur kepada pembelinya untuk selalu berkata apa adanya. Bila barang dagangannya bagus, maka bilang dagangannya bagus, tapi ketika dagangannya jelek, jujurlah pada sang pembeli agar tidak ada yang dirugikan. Oke, mengapa pelajaran pendidikan agama Islam bab 2 tentang jujur dan adil? Karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin. Islam itu selalu membawa kedamaian. Damai itu adalah tenang dan tentram. Tenang dan tentram salah satunya adalah dengan jujur dan adil. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Oke, anak-anak ibu yang soleh-solihah, pembahasan selanjutnya adalah adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Sumber kitab hadis Sunan Nasa'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Adil bukan berarti harus sama rata, tapi adil adalah mampu menempatkan diri sesuai porsinya agar semua berjalan sesuai dengan aturan agama dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kalian mampu menjadi anak yang jujur dan mampu berlaku adil mulai dari hal yang terkecil. Kenapa? Karena menegakkan keadilan adalah harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau dunia. Karena adil itu amat dekat dengan takwa. Kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran, meskipun kebenaran itu datang dari orang-orang kafir. Kebenaran itu pada hakikatnya adalah kebaikan. Setiap kita wajib menerima kebaikan dari manapun sumbernya, karena pada intinya kebaikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ibu ingin kalian hafal dalil tentang kejujuran dan keadilan. Dalil kejujuran berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. At-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pebisnis yang jujur dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar, dan para syuhada, orang-orang yang berjalan di jalan Allah atau mati syahid karena membela agama Allah. Maka jadilah orang yang benar dimanapun posisi kalian berada. Dalil berikutnya, an Abdullah bin Mas'ud عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu mendekatkan kita dan membawa kita kepada surga. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktubul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Masih tentang dalil nakli. Nah, kalian, Ibu berharap kalian bisa menyimak dalil nakli ini, karena pada ulangan harian bab 3 dan bab 4, Ibu akan berikan soal seputar tentang dalil nakli. Jadi kalian harus benar-benar membaca, memahami, dan tahu makna dari dalil nakli tentang jujur dan adil ini. Selanjutnya masih tentang dalil nakli jujur dan adil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman,
Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke anak-anak Ibu, seperti biasa Ibu minta nanti kamu membuat quote ya tentang jujur dan adil. Seperti yang udah Ibu contohkan di sini. Jujur itu laksana obat, pahit di lidah, sehat di raga. Adil itu pedang, maka berhati-hatilah. Oke, quote yang kamu buat ini nanti kamu upload di link upload tugas yang sudah Ibu sediakan. Atau bisa juga seperti biasa kamu upload quote yang sudah kamu buat tentang jujur dan adil pada akun TikTok yang sudah kalian miliki dan kirim TikToknya ke Ibu. Nanti akan Ibu beri nilai lagi. Oke, lanjut. Doa memohon keadilan karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan orang-orang yang bertakwa pasti akan ke surga. Maka dianjurkan kita untuk banyak berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan keadilan, terutama di negara kita Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Duhai Allah ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil. Dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Oke anak-anak Ibu, selanjutnya manfaat jujur dan adil bagi masa depan generasi muda Islam. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Di tangan kalianlah agama kita akan jaya. Di tangan kalianlah negara kita akan berjaya. Di tangan kalianlah negara ini akan menjadi negara yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Siswa-siswi Ibu yang budiman, apakah kalian memiliki akun media sosial? Pasti ya, ada Facebook, WhatsApp, Twitter, atau Instagram. Motivasi apakah yang paling dominan sewaktu kalian memposting status? Tentu beragam alasannya. Mungkin salah satu kriterianya, salah satu alasannya ya ingin eksis, atau ingin berbagi pengalaman, atau dengan niatan yang lainnya tergantung pribadi masing-masing. Salah satu kriteria jujur yang mesti harus kalian terapkan dalam bermedia sosial. Salah satu kriteria jujur dan adil dalam bermedia sosial adalah dengan memasang foto profil dan identitas asli pemilik akun. Jadi kalau kalian punya media sosial, identitasnya harus sesuai dengan diri masing-masing. Jangan pakai akun orang, apalagi membajak akun orang. Ini salah satu perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil. Ada nggak yang pakai akun palsu? Dari sekarang diperbaiki ya. Terutama akun kalian itu akan sangat diperlukan ketika kalian melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Oke, ikhtisar atau kesimpulannya bisa kalian baca ya tentang jujur dan adil, bahwa perilaku jujur dan adil sangat ditekankan oleh agama Islam. Jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sedangkan adil adalah bersikap benar, berpihak pada kebenaran, dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran. Kejujuran akan membimbing dan mengarahkan seseorang ke jalan kebaikan, sedangkan kebaikan akan membimbing masyarakat menuju keseimbangan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Sikap jujur dan adil harus dibangun. Sikap ini tidak tumbuh begitu saja dalam pribadi seseorang. Cara membangunnya adalah dengan membiasakan berperilaku jujur dan adil dalam
kehidupan sehari-hari. Ibu yakin dan ibu percaya kalian mampu melakukan ini. Anak-anak ibu yang solih-solihah, untuk pembahasan bab 3 tentang jujur dan adil, ya, dicukupkan dulu. Nanti untuk tugas, ibu akan informasikan lagi pada link tugas yang akan ibu kirim di kelas pendidikan agama Islam. Oke, mari sama-sama kita tutup kebersamaan kita ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.